Oke, baik. Selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita selalu dalam keadaan sehat dan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran secara daring dengan baik. Nah, kita akan masuk pada materi yang berikut, yaitu pada KD 3.2, dan kita akan bahas bersama-sama. Dan sebelum kita masuk pada materinya, Pak Guru ajak anak-anakku sekalian untuk kita awali dengan doa, dan kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Nah, kita akan sebelum masuk ke materinya, Pak Guru mau memberikan sedikit informasi buat anak-anak sekalian. Tugasnya Pak Guru sudah kirim di classroom, dan daftar hadir juga Pak Guru sudah kirim di classroom, dan anak-anak bisa lihat di classroom dan bisa mengisi daftar hadir yang telah tersedia. Oke, itu sedikit informasi buat anak-anakku sekalian. Nah, kita akan lanjut pada materinya. Nah, materi kita yaitu mengenai sistem pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan, nabati, dan hewani. Ini akan kita pelajari bersama. Saya lanjut. Nah, ini anak-anak bisa lihat, ini adalah sebuah peta konsep. Ini sudah terurai, anak-anak bisa lihat. Saya lanjut. Nah, kemarin kita sudah melihat KD 3.1 dan sekarang kita akan lihat lagi KD 3.2, yaitu mengenai menganalisis sistem pengolahan makanan khas asli daerah atau orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Angka 4.2-nya, pengolahan, pengemasan, dan pengawetan makanan khas asli daerah orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya. Itu yang akan kita lihat bersama. Nah, untuk deskripsinya anak-anak bisa lihat di sini. Saya akan membacakannya. Seperti kalian ketahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam budaya dan tradisi. Setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing, termasuk ragam makanan khasnya. Kondisi geografis yang berbeda-beda, setiap daerah menyebabkan hasil bumi juga yang berbeda. Sehingga menyebabkan jenis makanan khas setiap daerah juga mempunyai ciri khas yang berbeda pula. Nah, makanan khas asli daerah umumnya terbuat dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, untuk teknik pengolahan serta pengemasan makanan khas daerah sangat beragam tergantung dari jenis bahan makanan khas daerah tersebut. Nah, pada modul ini berisi tentang sistem pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani yang terdiri dari bahan dan alat pengolahan makanan khas asli daerah. Nah, macam-macam makanan khas asli daerah, teknik pengolahan, pengemasan, dan pengawetan makanan khas asli daerah. Ini adalah deskripsi singkat dari materi kita. Oke, saya lanjut. Sebelum kita masuk ke materinya, yang akan kita lihat adalah bahan dan alat pengolahan makanan khas asli daerah. Yang pertama, yang harus kita ketahui bersama, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya itu yang pertama, menjelaskan bahan dan alat pengolahan makanan khas asli daerah. Yang kedua, menganalisis macam-macam makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, ini tujuan ini yang akan kita pelajari bersama. Nah, yang pertama kita akan lihat materinya, yaitu yang pertama yaitu bahan dan alat pengolahan makanan khas asli daerah. Untuk bagian A, bahan pengolahan makanan khas asli daerah. Makanan khas asli daerah tersebut dari bahan pangan nabati dan hewani.
Untuk mengetahui pengertian serta manfaat dari bahan pangan nabati dan hewani, dapat kalian perhatikan uraian berikut. Baik. Nah, yang pertama, bahan pangan nabati. Nah, ini akan kita lihat bersama. Bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang bersumber dari tumbuhan, seperti buah-buahan, sayur-mayur, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Nah, buah-buahan dan sayur-mayur merupakan sumber vitamin dan mineral serta makanan, dan sejumlah zat nutrisi yang bermanfaat lainnya seperti sterol, flavonoid, dan sterol. Oke, saya lanjut. Nah, kalau kita lihat di gambar 1.1, bahan pangan nabati ini adalah merupakan bahan pangan nabati dan yang telah tersedia. Kemudian, yang berikut, kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan serta biji-bijian mengandung banyak serat yang dapat membantu melancarkan serta membersihkan saluran pencernaan. Kacang-kacangan dan biji-bijian juga memiliki kadar protein yang tinggi yang mampu memberikan cukup energi untuk beraktivitas. Kacang-kacangan dan biji-bijian memiliki kandungan fosfor yang penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Selain itu, kacang-kacangan dan biji-bijian juga mengandung vitamin B dan E yang baik untuk kulit dan mencegah penuaan dini. Nah, anak-anak bisa lihat. Oke, saya lanjut. Nah, yang berikut mengenai umbi-umbian. Kandungan utama umbi-umbian pada umumnya adalah karbohidrat. Karbohidrat juga merupakan salah satu zat yang diperlukan sebagai sumber energi bagi tubuh. Oke, saya next. Nah, untuk yang kedua, yang pertama mengenai nabati dan sekarang kita lihat yang hewani. Yang kedua adalah bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani adalah bahan pangan yang berasal dari hewan. Jenis bahan pangan hewani ini diantaranya adalah ikan, daging, telur, dan susu. Yang pertama kita lihat telur. Telur mempunyai kandungan gizi yang tinggi, seperti air, protein, karbohidrat, mineral, lemak, dan vitamin. Namun terkadang telur mengandung bakteri salmonella yang berasal dari kotoran ayam. Oleh karenanya, telur harus dimasak dengan penanganan tepat agar bakteri dapat mati. Nah, ini anak-anak bisa lihat gambar 3.2 yaitu bahan pangan hewani. Oke, saya lanjut. Yang berikut, ikan. Ikan terbagi atas beberapa jenis, yaitu ikan air laut, ikan air tawar, dan ikan air payau. Ikan mempunyai kandungan gizi diantaranya protein. Kandungan protein pada ikan lebih tinggi dari serealia. Kandungan protein ikan sangat mudah dicerna, sehingga baik bagi balita. Ikan juga mengandung asam lemak tak jenuh yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Ikan juga mengandung vitamin dan mineral. Oke, yang berikut, daging. Terdapat beberapa jenis daging, diantaranya daging sapi, daging kambing, daging kerbau, dan lain-lain. Setiap jenis daging mempunyai karakteristik yang berbeda. Pada umumnya, daging mengandung protein, lemak, serta mineral dan vitamin. Yang berikut, susu. Susu merupakan pangan dengan nilai gizi yang tinggi, yaitu memiliki kandungan air, lemak, protein, karbohidrat, vitamin, asam folat, dan mineral. Oke, saya lanjut. Untuk poin yang ketiga, yaitu perbedaan karakteristik bahan pangan nabati dan hewani. Bahan pangan nabati dan hewani mempunyai karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik antara bahan pangan nabati dan hewani dapat kalian lihat pada tabel ini. Nah, anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kalian bisa lihat di tabel
1.1 yaitu karakteristik bahan pangan nabati dan hewani. Nah, untuk karakteristik bahan pangan nabati untuk tabel yang pertama kita lihat, umumnya memiliki daya awet yang tinggi, sedangkan karakteristik bahan pangan hewani yaitu umum mudah rusak atau daya awetannya rendah. Yang kedua, cenderung tahan terhadap tekanan dan tidak gampang rusak. Kalau kita lihat pada pangan hewan, bahan pangan hewani yaitu umumnya bersifat lunak dan tidak tahan tekanan dan hantaman. Sedangkan yang ketiga, meski sifat bahan spesifik, namun masih dapat dicari sifat umumnya. Untuk bahan pangan hewani, yaitu sifat setiap bahan sangat spesifik dan sangat sulit digeneralisasi. Sedangkan poin yang terakhir, selain sumber protein dan lemak, bahan nabati banyak yang juga berperan sebagai sumber karbohidrat, mineral, dan vitamin. Kalau kita lihat pada bahan pangan hewani itu umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Oke, saya lanjut. Nah, untuk bagian yang kedua, yaitu alat pengolahan makanan khas asli daerah. Nah, pada zaman dulu, masyarakat Indonesia melakukan pengolahan makanan khas daerah dengan menggunakan peralatan dapur tradisional. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, peralatan dapur tradisional mulai tergeser dengan peralatan dapur modern. Meskipun demikian, masih ada beberapa masyarakat kita yang mengolah makanan khas daerah dengan menggunakan peralatan dapur tradisional. Nah, tahukah kalian apa saja yang termasuk peralatan dapur tradisional? Untuk memahaminya, silakan kalian perhatikan jenis-jenis peralatan dapur tradisional untuk mengolah makanan khas daerah berikut. Nah, untuk tabel 1.2, tabel jenis dan karakteristik alat pengolahan makanan khas asli daerah. Nah, yang pertama kita lihat di sini, nama alat, karakteristik, dan gambar. Nah, anak-anak bisa lihat ini nama alatnya tangku, ada karakteristiknya, kemudian dandang, ini gambarnya, kemudian belanga, ini karakteristiknya, ini anak-anak bisa lihat di sini. Oke, baik, saya lanjut lagi. Nah, ini ada kendi, parutan, cobek, dan ulekan. Kemudian ada wajan, ini ada karakteristik, ada gambarnya, anak bisa lihat. Oke, saya lanjut. Nah, untuk bagian C, yaitu macam-macam makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasanya dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Daerah pegunungan biasanya menghasilkan masakan daerah sayur mayur karena iklim pegunungan yang dingin umumnya masakannya serba panas dan pedas untuk menghangatkan badan. Penduduk daerah pesisir sering kontak dengan orang asing atau daerah lain sehingga melahirkan banyak masakan campuran yang ikut memperkaya produk makanan khas daerah. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk berikut ini dapat kalian pelajari karakteristik makanan khas daerah di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya yang pertama kita lihat makanan khas daerah Jawa Barat. Yang pertama, banyak menggunakan sayur mayur mentah seperti karedok atau sekedar lalap santan yang disantap beserta sambal. Kemudian yang kedua, sedikit pedas dan asam. Yang berikut, dominan masakan yang terbuat dari ikan. Contohnya, makanan khas Jawa Barat adalah karedok, pepes, dan asinan. Nah, yang kedua, kita lihat makanan khas dari daerah Jawa Tengah, itu bawang putih, sering jadi bumbu dominan.
Kemudian yang kedua, banyak ditemukan masakan bersantan. Rasa manis lebih disukai daripada rasa lainnya. Contoh makanan khas daerah dari Jawa Tengah adalah gudeg dan lumpia. Nah, ini adalah merupakan karakteristik dari makanan khas dari daerah yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat untuk daerah Papua, itu juga sangat berbeda juga. Misalnya salah satu makanan khas daerah Papua yaitu papeda, yang disukai oleh masyarakat pada umumnya. Nah, Anda bisa lihat di sini untuk daerah-daerah lain, bisa lihat. Nah, ini juga ada makanan khas dari Sulawesi. Oke, bisa dilihat. Saya lanjut. Nah, untuk tabel 1.3, Anda bisa lihat di sini. Nah, di sini kita lihat ada tabelnya ini. Nama makanan khas asli daerah, bahan baku, daerah asal, ciri khas. Nah, ini ada rendang, itu bahannya dari daging sapi dan santan. Daerah asalnya Minangkabau. Ciri khasnya mengandung bumbu yang kaya akan rempah. Ini juga ada pempek. Kemudian ada juga bika Ambon. Anda bisa lihat di sini. Kemudian ada gudeg. Asalnya dari Yogyakarta. Kemudian juga ada lumpia Semarang. Ya, saya lanjut lagi. Yang berikut, nah, Anda bisa lihat. Kemudian ada asinan Bogor. Di sini juga ada selorot dari Lombok atau NTB. Kemudian dari Pontianak yaitu pengkang. Ini terbuat dari kentang yang berisi udang, ebi, pengkang dibungkus daun pisang berbentuk segitiga sama kaki yang dijepit dengan bumbu. Oke, yang berikut ada sop kondro dari Makassar. Ini salah satu makanan favorit dari Pak Guru juga. Mungkin anak-anak juga ada yang suka dengan makanan ini. Oke, saya lanjut. Ini ada yang berikut yaitu ada buras dari Makassar juga. Nah, papeda. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Papeda itu hasilnya dari sagu, kemudian asal daerahnya dari Papua. Nah, ini diolah menjadi seperti bubur yang lengket, rasa papeda tawar, sehingga sering dihidangkan bersama ikan kuah kuning, atau ikan goreng. Nah, ini anak-anak bisa lihat. Oke. Nah, dari materi kita ini kita bisa lihat ada rangkumannya. Nah, yang perlu anak-anak ketahui bersama bahwa makanan khas daerah adalah makanan yang biasanya dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Bahan untuk pengolahan makanan khas daerah adalah bahan pangan nabati dan hewani. Bahan nabati berasal dari tumbuhan, sedangkan bahan hewani berasal dari hewani. Kemudian, peralatan untuk mengolah makanan khas daerah pada zaman dulu menggunakan peralatan tradisional seperti tungku, pelanga, wajan, tanah liat, cobek, dan lain-lain. Nah, penggunaan peralatan tradisional untuk mengolah makanan khas daerah dapat memberikan cita rasa tersendiri pada makanan. Seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat yang beralih menggunakan peralatan modern untuk mengolah makanan khas daerah. Makanan khas asli daerahnya. Nah, makanan khas daerah di Indonesia sangat banyak jumlahnya dan beragam jenisnya. Beberapa contoh makanan khas asli daerah adalah rendang dari Padang, pempek dari Palembang, gudeg dari Jogja, lumpia Semarang, asinan dari Bogor, kondro dari Makassar, papeda dari Papua.
Oke. Nah, ini adalah rangkuman dari materi kita. Dan sebelum kita masuk pada penugasan, jika ada informasi materi yang Pak Guru sampaikan buat anak-anak, kalau anak-anak tidak pahami, bisa ditanyakan. Nah, untuk tugasnya ini, anak-anak bisa pilih, di sini ada tabel nama makanan khas daerah, kemudian ada bahan makanan khas daerah, nabati atau hewani, ciri khas makanan khas daerah. Minimal, anak-anak bisa memilihnya minimal 5 makanan khas daerah. Oke, sampai di sini pertemuan kita, dan kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan informasi buat anak-anak sekali lagi, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan sebelum makan. Dan untuk informasi berikutnya, materi ini Pak Guru akan sudah kirim di Classroom, ada absensinya, ada daftar hadirnya, dan anak-anak bisa lihat di Classroom. Sampai di sini pertemuan kita, sampai jumpa pada materi yang akan datang.